Kesalahan terbesar saat membeli jam tangan pertama bukanlah memilih jam yang jelek, melainkan memilih jam yang tidak cocok. Akibatnya, baru dipakai beberapa kali sudah bosan, lalu dijual, kemudian membeli lagi, dan mengulang kesalahan yang sama. Padahal, jam tangan pertama seharusnya menjadi awal yang menyenangkan untuk mengenal dunia jam tangan, bukan awal dari penyesalan. Halo sahabat PGJ Watches, bertemu lagi bersama saya Spinky Wijaya Kusuma. Bagi seseorang yang baru mulai tertarik dengan dunia jam tangan, tantangan terbesar biasanya bukan karena pilihannya terlalu sedikit, melainkan justru karena pilihannya terlalu banyak. Ada Seiko, Citizen, Orient, Tissot, Hamilton, Casio, hingga berbagai brand luxury yang terlihat sama menariknya. Belum lagi harus memilih antara automatic atau quartz, diver atau dress watch, Swiss atau Jepang. Semakin banyak mencari informasi, semakin mudah merasa bingung menentukan pilihan. Tidak sedikit orang akhirnya membeli jam hanya karena sedang populer, direkomendasikan banyak orang, atau mengikuti tren yang sedang naik. Padahal, jam tangan pertama memiliki peran yang cukup penting. Dari sanalah biasanya seseorang mulai memahami dunia horologi, menemukan selera pribadi, hingga menentukan arah koleksi di masa depan. Karena itu, pembahasan kali ini bukan hanya tentang jam apa yang sebaiknya dibeli, tetapi bagaimana cara memilih jam pertama yang benar. Kesalahan yang cukup sering terjadi adalah menganggap jam pertama harus mahal agar tidak perlu membeli lagi di kemudian hari. Padahal, harga bukanlah faktor yang paling menentukan. Yang jauh lebih penting adalah apakah jam tersebut nyaman dipakai setiap hari, mudah dipadukan dengan berbagai gaya berpakaian, memiliki kualitas yang baik, dan mampu membuat pemiliknya ingin terus memakainya. Jam pertama seharusnya menjadi sarana untuk mengenal dunia horologi, bukan alat untuk mengejar status atau validasi. Banyak kolektor berpengalaman justru memulai perjalanan mereka dari jam sederhana sebelum akhirnya memiliki koleksi yang jauh lebih serius. Karena itu, memilih jam yang sesuai dengan kebutuhan seringkali jauh lebih penting daripada memilih jam yang paling mahal. Salah satu karakter yang ideal untuk jam pertama adalah fleksibilitas. Jam tersebut sebaiknya mampu menemani berbagai aktivitas, mulai dari bekerja di kantor, menghadiri pertemuan, nongkrong bersama teman, hingga acara semi formal. Semakin sering sebuah jam dipakai, semakin besar kemungkinan pemiliknya membangun kedekatan dengan jam tersebut. Sebaliknya, memilih model yang terlalu spesifik sejak awal seringkali membuat jam lebih banyak tersimpan daripada digunakan. Misalnya, diver watch profesional dengan ukuran besar atau dress watch yang sangat formal. Keduanya memang menarik, tetapi belum tentu menjadi pilihan paling fleksibel untuk seseorang yang baru mulai membangun koleksi. Selanjutnya, ini adalah salah satu pertanyaan yang paling sering muncul. Banyak orang beranggapan bahwa kolektor sejati harus memulai dari jam otomatik. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Quartz menawarkan akurasi tinggi, praktis, minim perawatan, dan sangat cocok untuk penggunaan harian. Sementara otomatik menawarkan pengalaman mekanikal yang tidak bisa diberikan oleh quartz. Pergerakan rotor, mesin yang bekerja tanpa baterai, hingga hubungan emosional dengan movement menjadi daya tarik tersendiri. Tidak ada pilihan yang benar atau salah. Quartz bukan berarti lebih rendah. Begitu juga otomatik bukan berarti selalu lebih baik. Keduanya hanya menawarkan pengalaman yang berbeda, dan pilihan terbaik akan sangat bergantung pada gaya hidup masing-masing pengguna. Sebelum memutuskan membeli jam tangan pertama, ada satu pertanyaan sederhana yang sebaiknya dijawab terlebih dahulu. Desain seperti apa yang benar-benar membuat kalian berhenti sejenak ketika melihat sebuah jam tangan? Apakah lebih menyukai diver watch yang terlihat tangguh dan siap diajak berpetualang? Dress watch yang elegan untuk acara formal? Chronograph dengan nuansa motor sport yang sporty? Field watch yang sederhana dan fungsional? Atau GMT yang menawarkan fungsi tambahan bagi kalian yang sering bepergian?
Salah satu kesalahan yang cukup sering dilakukan oleh pemula adalah ingin langsung membeli jam impiannya sejak awal. Padahal, perjalanan mengoleksi jam tangan umumnya berkembang secara bertahap, seiring bertambahnya pengalaman dan pemahaman terhadap dunia horologi. Di tahap pertama, pilihlah jam yang aman, nyaman dipakai setiap hari, dan mudah dipadukan dengan berbagai gaya berpakaian. Contohnya seperti Seiko 5 Sports, Citizen Tsuyosa, atau Orient Bambino. Setelah mulai mengenal karakter yang disukai, barulah naik ke level berikutnya, yaitu jam dengan kualitas finishing, movement, dan heritage yang lebih kuat, seperti Tissot PRX Powermatic 80, Hamilton Khaki Field Auto, atau Seiko Presage Sharp Edged. Kemudian, ketika selera sudah benar-benar terbentuk dan mulai memahami apa yang dicari dari sebuah jam tangan, saat itulah masuk ke level berikutnya dengan mempertimbangkan jam yang ingin dipertahankan dalam jangka panjang, seperti Longines Conquest, Oris Aquisdate, atau Tudor Black Bay 58. Perjalanan seperti ini biasanya terasa jauh lebih alami, sekaligus membantu membangun selera secara perlahan. Karena pada akhirnya, tujuan mengoleksi jam bukanlah seberapa cepat memiliki jam mahal, melainkan bagaimana menikmati setiap proses yang membawa kita semakin mengenal dunia horologi. Jadi yang harus diperhatikan, kalau jam tangan pertama tidak harus menjadi yang paling mahal, paling rumit, atau paling bergengsi. Yang jauh lebih penting adalah memilih jam yang nyaman dipakai, sesuai dengan karakter, dan mampu membangkitkan rasa penasaran untuk terus belajar tentang dunia horologi. Karena pada akhirnya, sebuah koleksi yang baik tidak dibangun dalam satu hari. Ia tumbuh perlahan, dimulai dari satu jam yang tepat. Sekarang coba gantian, bagi cerita kalian soal jam tangan pertama kalian. Jam tangan apa yang menjadi koleksi pertama kalian? Apakah jam itu masih kalian simpan sampai hari ini? Atau justru sudah berpindah tangan? Tulis ceritanya di kolom komentar. Dan buat kalian yang suka video seperti ini seputar jam tangan mewah dan keren lainnya, jangan lupa like, subscribe, dan share juga video ini. Kita bertemu lagi di video baru selanjutnya. See you, bye-bye!